Ya, kita lanjutkan kembali. Ini menarik, Bang Rizal tadi closing statementnya gitu ya, cukup membuat ya tadi kepretannya keluar nih terakhir. Silakan Pak Yasin. Ya. Jadi ini merupakan momentum ya, jadi untuk membuka kembali. Karena kalau di dalam delik apa itu namanya yang disangkakan, memang jenis TPK-nya atau jenis tindak pidana korupsinya adalah suap dan penyalahgunaan anggaran yang dituduhkan kepada Budi Mulya. Tapi kalau kita melihat bahwa deliknya adalah primernya adalah pasal 2 ayat 1, itu ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi yang merugikan keuangan negara tentunya, atau perekonomian masyarakat. Ditambah lagi, bisa saja nanti masuknya ke pasal 3 itu adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada indikasi niat jahatnya, misalnya seperti itu. Nah, disambungkan lagi di sini adalah pasal 55, itu ayat 1, Yungto pasal 64 ayat 1, yaitu KUH pidana atau KUHP. Nah, ini saya kira menjadi penting karena ini deliknya adalah pasal 2. Jadi kalau melanggar aturan mana yang dilanggar? Bukti jadi semacam misalnya apa yang kalau dibutuhkan sebenarnya tadi untuk misalnya bukti barunya begitu? Ya, ini aturan yang dilanggar misalnya pemberian FPCP di dalam aturannya Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Itu melarang untuk memberikan pinjaman, fasilitas pinjaman jangka pendek itu apabila karnya di bawah 8%, ini kan sudah disalahi. Oh, kalau misalnya diterbitkan PBI baru, nah data yang didasarkan atas pemeriksaan langsung itu kepada kondisi dari Bank Senturi ini, tentunya oleh pengawas internal BI juga, ini adalah sudah minus posisinya. Apakah itu peraturan yang dilanggar misalnya? Kemudian kalau flow of money, yaitu BPK yang harus, BPK dan PPATK. BPK yang mengaudit, PPATK menteri. Tadi disebutkan oleh Pak Rizal tadi bahwa semua uang yang dialirkan oleh BI itu akan terdeteksi. Nah, ini kan tidak semua dialirkan oleh BI, tapi yang mengalirkan kan adalah LPS atas persetujuan dari Menteri Keuangan. Nah, ini yang harus ditrace juga. Alirannya kemana LPS ini? Bill out-nya yang bertahap tadi. Ini menjadikan suatu hal yang menarik begitu loh. Nah, di masa-masa kami tidak cukup waktu untuk kami hanya selesai di tahun 2011. Akhirnya ketemunya bahwa salah satu deputi gubernur, deputi 4 ini menerima biliat atau kickback atau suap ini atau gratifikasi ini kan di tahun 2008 juga, tapi di bulan Agustus baru ketemu di 2014 atas bukti biliat yang dikeluarkan oleh Uniwati Tantular, adiknya Robert Tantular. Untuk kickback saja buktinya cukup lama gitu ya, mencarinya sampai sekitar 6 tahun. Ini kan bukti baru namanya. Berapa? Ya butuh bukti baru karena adanya laporan. Jadi laporan masyarakat itu menjadi penting, misalnya yang ada di internal Bank Senturi yang sekarang Bank Mutiara itu apabila tahu hal-hal yang seperti itu harus dilaporkan saja ke KPK sehingga bisa memudahkan proses hukum. Ya, karena ada bukti-bukti baru itu. Di masa kami belum ketemu itu. Nah, jadi laporan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan di pasal 1 Undang-Undang 30 tahun 2002 bahwa pemberantasan korupsi itu dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat harus proaktif juga, tidak hanya menuntut dengan ekspektasi yang tinggi sementara tidak mau membantu misalnya apabila dia tahu loh ya. Itu kan sekarang mudah sekarang laporan KPK itu mengenai whistleblower system itu. Jadi KWS ya. Jadi KPK whistleblower system www.kpk.go.id itu bisa menyampaikan laporan dari sana. Dan rahasia terjaga terjamin. Jadi ini kan yang kita bela kan negara kita ini. Jangan sampai katakanlah uang itu diambil oleh pejabat-pejabat yang disebut tadi pejabat kejahatan kerah putih tadi. Janganlah, masyarakat harus ikut membela penegakan hukum. Jadi reformasinya yang dari sekarang yang sudah umurnya 16 tahun. Nah, itu harus berdampak kepada perbaikan penegakan hukum. Menjadi ada kepastian hukum di Indonesia. Jangan sampai malingnya semakin banyak dan semakin tidak
ketangkap yang canggih-canggih modusnya itu jangan. Semakin canggih justru, apalagi kalau dikatakan kerah putih. Ini ICW mungkin ada punya bukti-bukti juga yang membantu KPK gitu. Ya, kalau kita kan menempatkan diri sebagai mitra kritis KPK ya. Artinya apa? Kalau KPK bekerja dengan baik dan layak dapat pujian, kita puji. Tapi ketika dia bekerjanya juga setengah hati atau masih ada yang kurang-kurang, kita akan ingatkan terus atau kita kritik kepada KPK. Nah, ini sebenarnya juga salah satu bukti kritik kami untuk mengingatkan lagi kepada KPK, sebenarnya masih ada loh utang pekerjaan ente yang belum selesai. Kan sekali lagi kita bicara soal penanganan pemberantasan korupsi itu tidak hanya bicara soal bongkar, tapi tuntas. Ketika ada kasus-kasus itu tidak dituntaskan oleh KPK, ini akan selalu jadi pertanyaan-pertanyaan publik. Kok KPK tidak tangani, tidak tuntaskan? Nanti tiba-tiba muncul di tahun-tahun tertentu. Betul. Dianggap wah ini nilai politiknya tinggi. Tadi wajar saja misalnya banyak orang mengaitkan Budiono dengan misalnya kepemimpinan waktu itu, presiden waktu itu. Karena memang ini tahun politik yang semua bisa digoreng ke sana kemari gitu. Jadi entah itu buat kepentingan politik tertentu untuk menghambat orang maju ke gelanggang yang lebih tinggi atau mengalihkan perhatian atau menutup kasus yang lain yang juga lebih besar. Tapi paling tidak bagi kami sendiri di ICW bahwa KPK Anda masih punya hutang penuntasan satu kasus korupsi, salah satunya adalah Bank Senturi. Jadi menemukan bukti-bukti baru ini jadi tantangan bagi KPK nih. Jangan sampai kasus yang sudah menarik perhatian publik begitu luas itu tidak selesai hanya karena misalnya orangnya meninggal dunia. Hanya karena misalnya ini tahan dulu karena ada tahun politik. Saya pikir frame yang dilakukan oleh KPK kan adalah kacamata kuda. Jadi dia nggak melihat soal aras politik. Jadi siapapun yang diduga terlibat, entah itu besan presiden, entah partai yang saat ini berkuasa, ketika ada bukti-bukti yang sudah cukup kuat dimiliki oleh mereka, jangan ragu untuk maju ke depan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Saya setuju yang disampaikan Pak Emerson nih. Kami juga, polisi kami dari Partai Demokrat clear juga ya. Jadi waktu itu kalau kita ingat kejadian case bailout itu juga terjadi ketika Pak SBY juga tidak lagi di Indonesia. Ya, jadi kalaupun misalnya itu mau di trace, mungkin memang ada katakanlah siapa yang menentukan decision maker saat itu siapa juga harus ditindaklanjuti ya. Tapi saya tahu persis ya sikap dari Pak SBY ya, ketua umum kami, bahwa beliau itu jangankan orang lain, besanya sendiri aja silahkan diperiksa. Saya kira itu juga mohon juga terjadi pada rezim ini gitu ya. Jadi menterinya sendiri juga ya, karena misalnya Pak Andi Malarangang ya waktu itu ketua Demokrat Pak Anas waktu itu karena memang dia harus bertanggung jawab dan biarkan kasus ini clear dengan pertanggungjawaban. Misalnya kalau memang terbukti di pengadilan ya sudah tidak tergantung. Ini kan sebenarnya kasihan juga yang bersangkutan kalau misalnya selalu digantung dan selalu dikait-kaitkan. Tapi kalau misalnya nanti pembuktian di pengadilan misalnya bisa menyatakan tidak bersalah, clear, kan juga clear. Orang itu lega untuk semuanya. Lega untuk semuanya. Jadi menurut saya lebih baik begitu. Ya, kami juga senang andai kata semua itu ditempatkan pada koridor sesuai. Saya setuju Pak Emerson tadi. Jadi kalau memang harus diteknologi, KPK harus melahirkan sama mata kuda supaya tidak pandang ini siapa-siapa. Kalau perlu tadi Pak Islam mengatakan BLBI, usut lagi, atau misalnya kasus penjualan Indosat gitu misalnya waktu itu ya, kemudian atau kapal tanker BLSI. Ya itu jelas Indosat waktu itu dijual ketika sedang gemuk-gemuknya, ada Satelindo, ada satelit di sana. Ya itu luar biasa kerugian yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya ini satu hal yang baik kalau menurut saya. Jangan dikaitkan dengan politik ya, dan kami mendorong Partai Demokrat sekali lagi mendorong ya hukum, biarkanlah hukum. Tapi kalau ada orang berpikir politik ya kita nggak bisa melarang, namanya demokrasi di Indonesia. Ya orang boleh berkomentar tapi komentar yang proper, komentar sesuai dengan faktanya. Artinya kalau tahu ya berkomentar sesuai dengan apa yang diketahui gitu. Ya, kalau tidak tahu ya jangan lebay lah gitu. Jangan melebih-lebihkan apalagi mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sepantasnya. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Saling Silang.